Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Ya, hari kesekian ya kita di rumah nih. Oke, kita mau bahas soal memaknai ulang kerja dan belajar. Ya, at least 2 poin itu lah ya. Meskipun banyak hal teman-teman bisa dimaknai, tapi at least 2 hal itu yang saya rasakan luar biasa ya. 3 mingguan kerja di rumah, bukan hanya kerja di rumah, tapi karena memang mau sangat membatasi keluar rumah gitu, jadi betul-betul semua hal itu ada di rumah gitu. Nah, bagi sebagian orang ada yang curhat-curhat nih. Semalam kebetulan saya ikut sebuah webinar yang di situ ada yang curhat-curhat nih, gimana nih ya, kok agak bingung kadang-kadang bagi waktu gitu ya. Nah, di video kali ini saya ingin membahas, sebenarnya juga sudah saya tulis di sebuah artikel, ada di blognya teddyprastia.com, mau main ke sana. Judul artikelnya memaknai ulang ya, kerja dan belajar. Nah, beberapa poin yang so far didapat adalah begini. At least untuk sementara sekarang kita harus betul-betul membatasi diri keluar rumah, sehingga rumah itulah tempat segala sesuatunya. Tadinya kita punya peran-peran yang masing-masing ada tempat fisiknya, kerja atau tempat fisiknya di kantor, di tempat bisnis gitu ya, atau di luar gitu. Kalau nggak punya kantor ya mungkin ya di luar gitu. Tapi kemudian di rumah itu pure hanya peran, misalnya soal berkeluarga saja, jadi ayah, jadi ibu, jadi anak gitu. Tiba-tiba semua peran tadi mesti dijadikan satu di tempat yang namanya rumah. Ini mungkin agak sedikit beda dengan teman-teman yang mungkin belum berkeluarga atau ya tinggal ngekos misalnya. Tapi at least 2 peran ada gitu ya. Peran dia sebagai pribadi dengan peran dia sebagai karyawan jadi juga sama di satu tempat. Nah, ini kemudian rupa-rupanya sepertinya harus betul-betul membuat kita dipaksa berlatih bahwa yang disebut sebagai peran itu sebenarnya adalah demarkasi dalam pikiran kita, batas-batas ruang-ruang yang kita ciptakan di dalam pikiran kita, di dalam diri kita. Karena tempatnya sama ya. Kita bahkan sebagian orang tidak merasa perlu pakai baju kantor gitu, yang kerjanya dari rumah di jam kantor gitu ya. Nggak ada masalah juga para bos ini bahwa kamu di rumah harus pakai seragam misalnya, nggak ada gitu juga. Jadi bebas-bebas aja, yang penting pekerjaannya selesaikan. Sehingga pembagian peran adalah pembagian pikiran atau pergeseran pikiran. Yang tadinya dibantu dengan ruang fisik, sekarang ruang itu adanya pure memang ada di pikiran. Dan memang jangan-jangan memang sebetulnya ruang itu adanya di pikiran. Betapa banyak orang yang di kantor tetapi ruang yang lagi dia tempati di pikirannya adalah rumah, liburan. Atau kebalikannya, orang yang lagi di rumah lagi liburan tapi ruang yang lagi ditempati di pikirannya adalah ruang kantor, pekerjaan. Sehingga liburan bawa laptop sambil bekerja ya, di rumah malam juga bawa laptop, buka laptop sambil bekerja. Atau kebalikannya, dia lagi di kantor tapi ruangnya ruang bermain gitu. Nah, dia lagi di sekolah tapi ruangnya ruang bermain itu. Tapi agak kebalikan sih, jarang yang lagi main ruangnya sekolah gitu. Mungkin agak jarang ada tuh, mungkin agak jarang. Nah, ini seolah-olah mengajak kita kembali untuk mengevaluasi bahwa sebenarnya ruang itu adanya di pikiran kita, di dalam diri kita. Kita yang menentukan batas-batasnya. Dan nyata-nyatanya memang demikian ya, kalau dipikir-pikir ya. Ada ruang yang disebut sebagai pendopo. Pendopo itu asosiasinya ada lantainya, kemudian ada tiang gitu ya, tidak berdinding, ada atapnya yang khas bentuknya. Kita sebut itu sebagai ruang namanya pendopo. Tapi begitu dimodifikasi sedikit ya, tiang itu masih ada, atap itu masih ada, lantainya masih ada, tapi dimodifikasi, kasih dinding, akhirnya dikasih pintu, dikasih jendela dindingnya, kemudian even dindingnya mungkin tidak harus dinding yang permanen, tapi dinding lah, dinding betul-betul menutup, dimodifikasi gitu, dikasih jendela, dikasih pintu, di dalamnya dikasih sekat-sekat, seolah-olah menjadi rumah karena itu tadinya pendopo yang cukup besar. Maka kita nggak bisa bilang itu lagi sebagai pendopo, padahal hakikat awalnya masih ada sebenarnya, tiang dengan lantai dengan atapnya masih ada. Tapi kita nggak bisa bilang itu lagi pendopo, itu kita bilang sebagai rumah sekarang, tempat tinggal seseorang. Jadi pendopo itu biasanya bukan tempat tinggal seseorang permanen, itu tempat berkumpul, tempat
bersosialisasi secara temporer gitu. Nah, begitu juga dengan di rumah akhirnya gitu ya. Kita harus membuat ruang bekerja. Tips-tips yang muncul di banyak artikel di media sosial, ruang untuk bekerja supaya tidak nyampur sama ruang bermain. Jadi kalau kita biasanya nyantai itu di kasur, di kamar, maka WFA-nya jangan di kasur di kamar, turun ke lantai kamar misalnya, atau ke ruang tamu, atau ke teras gitu. Kita harus menciptakan ruang bekerja kita yang jadi sangat cair karena ya tempatnya di situ-situ aja gitu ya. Tapi in fact akhirnya yang perlu kita betul-betul sadari adalah iya, responsibility kita jadi dilatih ya. Responsibility untuk beraktivitas di ruang yang kita ciptakan sendiri itu jadi luar biasa. Jadi ruangnya kita ciptakan sendiri, aktivitasnya kita ciptakan sendiri. Karena tidak ada lagi bos yang menegur kita kalau terlambat misalnya. Kita bisa aja check out, oke lah, anggaplah kantornya punya kebijakan WFA, tapi jam 8 video call misalnya. Ya nggak ada yang mau Jepang juga jam 8 itu udah harus mandi misalnya kan. Bisa aja jam 8 video call, ngomong-ngomong bikin plan, habis itu tidur lagi. Ya ntar jam 9 baru kerja. Nggak ada yang akan menegur itu. Kalau di kantor ditegur kan, tidur jam kerja gitu misalnya. Kalau sesekali sih oke lah, dimaklumi mungkin. Nah, tapi kalau terus-terusan jadi masalah. Artinya bekerja adalah aktivitas yang kita ciptakan sendiri, kita buat sendiri ruangnya, dan menjadi tanggung jawab kita. Dan bekerja akhirnya menjadi sesuatu yang makin esensial, karena poin bekerja jadi agak berbeda ya. Bekerja itu jadi betul-betul aktivitas yang memberikan nilai tambah, yang tadinya udah kecampur antara yang value added activity dengan yang tidak. Ya, sekarang tiba-tiba kita bisa semacam renungi bahwa at least untuk kondisi sekarang, datang kantor dan pulang kantor itu tidak lagi esensial. Tapi yang esensial adalah apa yang kita lakukan di jam itu. Apakah kita ngasih nilai tambah? Sebab bisa jadi kebalikannya, kita datang on time, pulang on time, atau bahkan lembur, tapi sepanjang waktu itu aktivitasnya tidak betul-betul ngasih nilai tambah, maka kita nggak bisa bilang itu sebagai bekerja sebenarnya. Sepanjang di kantor ngobrol misalnya, itu nggak bisa dibilang sebagai bekerja. Sebaliknya kita di rumah, ya, ruangnya kita ciptakan sendiri, jamnya kita atur sendiri, tapi selama jam-jam itu kita menciptakan nilai tambah, maka kita masih punya pekerjaan. Nah, belajar juga sama ya. Bapak ibu guru juga akhirnya menyadari ya, kalau bapak ibu guru urusannya masih sama dengan pekerja tadi, tapi siswa juga jadi sama. Yang tadinya belajar itu dipatok dengan ruang bernama kelas, ruang bernama sekolah, bangunan sekolah, ruang bernama jam, ya, jam pelajaran. Sekarang at least ya karena kondisi sementara dipaksa untuk betul-betul aktif. Yang tidak aktif ya nggak dapat apa-apa. Kalau di sekolah kita bisa dipaksa untuk memperhatikan, meskipun pikiran kita belum tentu fokus, tapi paling nggak tubuh kita dipaksa memperhatikan. Di rumah kita yang menentukan sendiri kita mau belajar apa, mau seberapa dalam, mau seberapa serius. Ya, aktivitas belajar kembali kepada aktivitas esensi belajar itu sendiri. Menyimak, berpikir, mengerjakan, berinteraksi lewat video call, yang tadinya kecampur-campur dengan bercanda yang lain-lain gitu ya. Guru mengajar juga jadi makin esensial. Yang tadinya harus pakai ice breaking nih kalau buat anak-anak yang kecil ya, ice breaking, ya mungkin remaja juga masih pakai. Ya karena nggak memungkinkan gitu ya, banyak sekolah pakai video call, tapi video callnya mungkin tidak memungkinkan semua pakai yang langganan gitu ya, sehingga ada batasannya, harus putus gitu. Akhirnya guru jadi harus fokus sekali apa yang mau disampaikan, apa esensi yang mau dilakukan. Sisanya habis itu siswa harus mengerjakan sendiri. Ya, yang penting ada tanya jawab, ada penjelasan yang esensi-esensi. Belajar kembali masuk kepada esensi-esensi itu sendiri. Sebuah aktivitas untuk mengakuisisi informasi pengetahuan lalu mengolahnya dalam diri sendiri, itulah esensi dari pembelajaran yang betul-betul menuntut keaktifan, proaktivitas, responsibility dari kita. Nah, sehingga kemudian kita pelan-pelan ya, sepertinya bisa melihat
eh, kehidupan yang agak sedikit berbeda. Ini saya belum ingin membahas dampak ya, dampak bahwa betul ada yang akhirnya secara ekonomi kesulitan, yes, ya gitu kita pahami juga. Tapi dalam kondisi kita yang masih bisa hidup, ini sebenarnya sebuah refleksi yang luar biasa bahwa kebutuhan kita jangan-jangan perlu kita evaluasi ya. Aktivitas kita juga perlu kita evaluasi mana yang betul-betul esensi. Kehadiran kita di rumah mungkin tidak hanya bicara soal adanya tubuh kita, tetapi apa yang dilakukan di rumah itu yang lebih esensial. Begitu kira-kira. Ada satu kiriman gambar waktu itu, langit Jakarta yang biru plus kemudian ada cerita lagi dari teman yang lain yang mengatakan ada dia sempat melihat elang lewat di langit Jakarta gitu. Ini juga saya confirm dengan banyak juga cerita-cerita di negara lain ya, yang kemudian seperti ada ada situasi di mana bumi memang sedang tanda kutip beristirahat ya dari keriuhan aktivitas manusia, yang pada saat yang sama mengajak manusia itu sendiri untuk meninjau ulang ya, bahwa kehidupan ini sepertinya perlu ditata ulang. Mana yang esensi, mana yang sebenarnya hanya pernak-pernik yang bisa perlu bisa nggak perlu. Moga-moga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.